Halo, selamat siang teman-teman. Selamat berjumpa kembali di sesi live trade ya bersama dengan Panglima Lee dan juga saya tentunya. Seperti biasa kita cek sound dulu teman-teman apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas. Aman. Oke, thank you konfirmasinya teman-teman. Nah, kita siang hari ini akan live trade untuk hunting lagi, cari peluang lagi di market ya. Semoga siang hari ini ada peluang-peluang yang bisa kita manfaatkan ya untuk mencari cuan. Kalau dari saya ini sharing update yang peluang tadi pagi untuk goldnya ya yang chartis kena SL, tapi yang PP kena TP ya. Jadi happy happy cuan teman-teman yang ikut ambil peluang PP ke trigger buy limitnya, terus kemudian harga lanjut naik dan kena TP-nya. Ya, jadi happy cuan sekali lagi buat teman-teman yang tadi pagi sudah bergabung, kemudian kita sempat bikin outlook ya, outlook untuk peluang-peluang hari ini termasuk peluang PP dan sudah berhasil take profit. Nah, untuk peluang-peluang yang lain ya ini masih floating profit teman-teman. Floating profit semua untuk Euro USD, terus kemudian GBP USD. Nah, ini saya akan review dulu teman-teman ya. Meskipun tipis-tipis tapi ya nggak masalah ya, nggak masalah. Semoga eh, marketnya bisa sesuai dengan arah transaksi yang kita ambil. Nah ini nih, ya jadi ini yang sebelah kiri ini adalah peluang di GU ya, peluang di GU yang kita ambil tadi pagi. Nah ini masih floating profit dan yang kemarin kemarin teman-teman ambil kan di channel kemarin juga sempat di share ya ada peluang di GBP USD itu juga TP. Analisa kemarin ini review dulu review. Nah, kemarin kan ini gara-gara ini ya, ada double bottom. Nah, ini buy di sini. Stop loss-nya di bawah kedua swing ini ya. Nah, ini berhasil TP. Meskipun sempat ini ya, sempat naik turun. Tapi akhirnya TP. Nah, ini tadi pagi kita ada peluang lagi, teman-teman. Nah, ada peluang lagi. Kita entry buy. Nah, ini masih floating profit. Tipis-tipis lah, nggak masalah. Targetnya di 1,309 ya. Masih sekitar 300 poin lagi menuju ke TP1. Kalau TP2-nya ya masih sekitar 600 poin. Untuk GU update-nya seperti itu. Kemudian untuk Euro, nah Euro pun juga sama, ini masih floating profit. Ini di H1, kemudian kalau di M15 semoga ini membentuk satu pola penerusan tren. Nah, ini nih semoga seperti ini. Dia naik, sempat sideways, bentuk pola, semoga dia breakout atas dan lanjut naik lagi. Sama AUD USD, kita juga ambil peluang di AUD USD. Nah, ini peluangnya simple analisanya karena kita melihat ada ini ya, ada downtrend channel. Nah, harga kan dia bergerak di dalam downtrend channel dan ini ditembus, teman-teman. Nah, ditembus, kita manfaatkan aja untuk entry buy. Buy menggunakan breakout ya. Nah, ini semoga dia bisa lanjut naik sampai ke target TP kita. 1 banding 1 dengan stop loss-nya ya. Ini masih floating profit juga. Sama satu lagi yang masih floating itu ada US 100. Ini peluang yang kita ambil semalam ya, tadi malam, hari Rabu malam. Ini masih floating profit dan ya semoga dia naik panjang. Kalau US 100 selama momen naiknya ini kuat, saya akan manfaatkan untuk apa namanya mencari sebagai swing trade ya. Benar-benar saya akan hold paling nggak sampai ke level ini, level high sebelumnya dulu. Nah, sampai ke high di daily-nya ini. Nih, tapi kalau memang momen kenaikannya kuat ya ditandai dengan apa? Dengan candle-candle bullish yang strong gitu ya. Ya, saya mau mau pindah TP-nya ke sini. Sementara ini saya akan targetkan di 26.200. Nah, itu update apa?
peluang yang kita ambil dari hasil live trade tadi. Kalau untuk goldnya memang kena stop loss yang chartis ya. Nah, ini saya tegaskan sekali lagi karena yang pakai sistem PP udah nggak usah diperdebatkan lagi. Sistemnya sudah ada, sudah jelas, ikuti saja. Nah, nah, yang gold kan tadi pagi kita coba ambil peluang ini ya dengan stop lossnya di sini. Nah, kita melihatnya seperti ini tadi pagi teman-teman. Sempat running profit sebetulnya ya karena harga sempat turun tapi ternyata dia sideways dan akhirnya malah balik naik lagi. Nah, kena stop loss di sini. Ini sekarang dia masih momennya masih kuat naik. Nah, nanti untuk hunting peluang siang hari ini gold ya tentu sama ini, sama Panglima juga, teman-teman. Seperti itu update peluang ya. Kayak gitu. Oke, thank you, Prof. Dan selamat siang, teman-teman. Nyapa dulu nih. Siang ini jumpa lagi kita jam 12 ya. Masih setia jam 12 kita live, cari peluang lagi. Dan ternyata masih, ya ini dari view saya ini masih betah sideways. Apalagi kalau dilihat di H4 makin kelihatan ya. Nih, kalau kita bedah ke time frame yang lebih kecil lagi, ya dari kemarin sampai hari ini masih di area sideways. Nah, hari ini nih kita berburu peluang lagi. Peluangnya seperti apa ya hari ini ya? Jelas kalau kalau sekarang harga ini masih berada di area resisten ya. Masih di area resisten. Dan terlihat harga mulai memantul turun lagi, mulai bergerak turun lagi. Di kondisi seperti ini lebih baik kita tunggu sekalian teman-teman, tunggu pola yang tunggu pola yang sering kita tunggu ya. Ada tidak ada polanya kita menunggu pola ini. Cenayang, Cenayang. Iya, jadi cenayang. Karena ini udah separuh jalan lebih ya. Dan kalau ini memang masih kuat turun nih di time frame M5, ya ini bisa menjadi peluang sell yang cukup bagus. Dia memantul turun pas di resisten terus ada pola ini, pola double top, teman-teman. Ya, pola double top ini pola yang ada tidak ada pola ini kita cari-cari terus. Nah, ini on the way dia dalam proses pembentukan ya, dalam proses. Ya, saya akan cenderung akan tunggu pola ini sekalian. Karena ini kalau kalau kita lihat di M1 ya, swingnya ini nggak rapi juga. Ya, jadi untuk saat ini saya masih wait and see dulu. Dia mau kita bisa tandai sebenarnya antara high high sebelumnya sama supportnya di sini. Nah, plannya itu bisa dua. Tinggal tinggal harga kemana ya? Kita tandai dulu. Antara kita mau mau prepare sell, jadi melihat adanya potensi pembentukan top, double top ya, dot top lagi ini, atau yang terjadi ternyata harga lebih dulu balik naik lagi untuk breakout, untuk breakout level ini ya. Untuk breakout level ini yang kemarin malam dua kali tersentuh, hari ini tersentuh juga belum berhasil ditembus. Nah, menarik ini. Ini kalau berkali-kali kesentuh nggak berhasil ditembus dan siang ini tertembus, ya ini bisa jadi peluang buy yang bagus.
Jadi bisa plannya bisa ambil ini ya, plan buy kalau resistennya ketembus. Nah, siang ini sebelum tembus atas tembus bawah, ya saya akan wait and see dulu antara dia mau tembus atas atau tembus bawah ya. Kalau misalkan tembus ke atas, SL-nya kita bisa pakai ini atau yang lebih dekat bisa pakai acuan ini. Ini juga bisa. Lebih dekat dikit untuk take profitnya kita ukur dulu ya. Untuk take profitnya ya antara mau pakai ini atau kita ukur dari sini ke level ini. Levelnya mirip-mirip ya. Nah, acuannya saya akan pakai ini. Kalau ternyata lebih dulu breakout atas. Jadi TP-nya di 3997,30. Ini genepin. TP-nya di 3997,30. Untuk stop loss-nya di 3985. Ini bisa dipakai ya. 3985. Ini kalau breakout atas ya teman-teman ya. Yang kiri. Yang kiri. Seandainya ternyata tidak berhasil breakout bawah. Tidak jadi double top nih. Breakout atas ya kita bisa fokusnya cari peluang buy. Nah, kalau ternyata ini memang masih berperan sebagai strong resisten, harga mantul lagi nih, kuat turun ke bawah dan nembus level 398450. Nah, kita bisa carinya peluang sell. Kita bisa carinya peluang sell untuk TPSL-nya. Nah, kita tandai dulu ya. Ini support kuat juga. Nah, TP-nya saya akan pakai acuan ini untuk yang sell ya. Tinggal tinggal kita pantau nih. Ini mau eh, kemana dulu? Breakout yang mana dulu? Set. Oke. Amin. Semoga siang ini kita panen profit ya. Badai cuan. Pamri, Ya, gimana nih? apakah di H1 ada potensi pembentukan ini ascending triangle? Oke. Ascending triangle. Apakah di H1 ada pembentukan ascending triangle ya? H1. Kita harus buka salah satu nih. Salah satu kita kita pindah ke H1 ya. Ascending triangle. Iya, Bisa jadi, cuman masih menurut saya prosesnya masih panjang untuk kita katakan ascending triangle ya. oke. Masih panjangnya itu gini, masih panjangnya itu dia ini kan baru aja nyentuh teman-teman, turun. Nah ini jangan dianggap dua kali sentuhan kalau dia satu, ini satu satu pergerakan besar. Beda time frame kita lihatnya beda, dia baru seperti ini. Lah kalau mau lihat ascending triangle berarti ini turun dulu naik dulu, nah baru ini udah bisa nih ascending triangle, paling enggak ada dua pantulan kan, dua pantulan atas dua pantulan bawah, yang ini bisa jadi breakout bisa jadi akan mantul dulu sebelum breakout. Nah itu baru ascending triangle. Ternyata Profrek cukup bervariasi juga nih. Biar kan double. Iya, biar lihatnya nggak dotop double terus ya. Ada sending. Nah, pertanyaan lagi Pamri, pertanyaan. Kalau ini Eh, jadikan referensi terus ini jadi kayak area gitu, menurut Pamri gimana nih? nggak jauh sih, Jauh ya? Oke. jauh. Kenapa? Karena ada dua poin. Poin pertama, satu, oke di sini resisten.
Tapi kita harus lihat juga dia ekor candlesticknya panjang. Pertama itu. Kedua, di sini ada beberapa kali harga tertahan di sini. Nah, resisten kuatnya itu yang ini, bukan yang ini gitu loh. Maksudnya. Jadi ketika ini dipakai jadi acuan, ini kita anggap force breakout semua, ya menurut saya pelanggaran ini. Ya, ya, oke, oke. Jadi jadi nggak valid lah penempatan ininya, Ya, resistennya. Ya gambarannya seperti itu. thank you Bang Li, reviewnya. Siap, sama-sama. Bos Arko kemana? Bos Arko masih nggak tahu ini masih beristirahat teman-teman. Untuk saat ini jujur saya belum tahu nih kondisinya lagi apakah sudah mulai banyak meeting lagi. Bos Arko nggak jangan tanya Bos Arko nggak trading. Trading terus itu tiap hari. Dari ternak akun hasilnya. Sudah sudah otomatis teman-teman. Tidur pun trading bisa, Du. Tidur pun trading jangan tanya. Ya manualnya momentum. Jangan tanya kalau tradingnya tidur trading terus dia. Kita live trade, Dia trading. iya pendekar trading terus ini. Maaf baru masuk, apakah udah entry? Belum, belum entry. Sell stop bisa kalau mau pasang buy stop sell stop bisa juga. Cuman saya akan balik lagi. Saya terbiasa itu eksekusi instan sambil pantau pergerakan harga. Jadi ya kita tunggu aja. Pasang sell stop pun boleh di 39, 84, 50 ya. Ditaruh di harga yang sama nggak masalah dengan support ini sell stop. Kalau buy stopnya ya di 39, 90, 40. Ya, jadi nah 39, 90, 40 itu. Iya, jangan tanya lah kalau kalau pendekar kita udah manual oke, ya kalau lagi berhalangan trading manualnya ya trading terus, EA-nya jalan. Mau tinggal tidur pun di dalam mimpi mungkin sambil pantau EA itu. Tradingnya jalan terus. Oke, ini saya buka di M5-nya ya, biar lebih sorry M1 maksudnya. Saya mau pantau pergerakan harga lebih detail lagi. Ya, enaknya ternak akun gitu. Jadi memang eh, hasil tradingnya mau mau kita ada aktivitas lain pun selain trading itu sendiri ya tetap menghasilkan, tetap trading. Makanya kalau ditanya pendekar ini trading apa enggak? Weh trading terus jangan salah teman-teman. 24 jam tradingnya. Kecuali Sabtu Minggu ya. Sabtu Minggu tradingnya off. Bose itu tampilan di web HFM di PC ya. Yang mana? Ini di MetaTrader bukan HFM. Ini MetaTrader versi PC. MT4, MT5 yang biasanya teman-teman buka HP, nah ini versi PC-nya. Tampilannya memang jauh beda ya, tapi fitur-fitur utamanya itu ya kurang lebih sama. Di PC ada, di HP juga ada. Fitur-fitur utama untuk basic tradingnya ya, dalam artian penarikan trendline, Fibonacci, misalkan mau gambar kotak kayak gini juga bisa. Tentu saja buy sell, pending order itu bisa semua. Floating masih nggak gede-gede, Bos Arko. Floating masih nggak gede-gede. Maksudnya gimana ini? Floating. Floatingnya, kalau floating aman-aman aja. Dalam artian 1 tahun ini ya, floatingnya tidak ada floating besar. Kalau tahun-tahun sebelumnya ya
ini kita update secara real time juga, teman-teman mungkin ada yang ngikuti juga ya. Sempat ada satu dua momen yang floating besar, tapi ya survive dilewati dengan ternak akun. Bang pakai EA bisa loss nggak? Yang namanya trading itu tetap bisa loss. Mau pakai EA, mau trading manual, mau punya sertifikasi ABC, mau sesakti apa, selama apa di trading itu tetap bisa loss. Karena yang namanya loss itu bagian dari trading, tidak bisa dihilangkan. Ya, transaksi eh, close transaksi loss, resiko trading itu akan tetap ada. Teman-teman perlu ingat itu. Nah, cuman kalau tanya EA-nya di NS Trade yang dikelola dengan metode ternak akun, kalau kita bicara MC, selama Yan, bakit kayak dua parang makanan itu untuk itu. selama 2-3 tahun terakhir ini tidak ada yang mengalami MC karena kita ada plan survive ketika ada satu setup nih mengalami floating. Nah, ini karena jalan banyak akun ya, setup yang mengalami floating ini kita bisa plan survive dalam artian ini kita bisa tambah ketahanan modalnya dari akun lain yang tidak mengalami floating. Ya itu salah satu kunci sukses menghadapi floating selama ini. Gitu. Kalau nggak trading dia nggak masuk. Gimana maksudnya nggak trading nggak masuk? Kalau trading manual bisa kapanpun kan teman-teman. Ya kalau saya ditanya pendekar tradingnya kapan aja ya tidak detailnya pastinya saya nggak bisa memastikan ya. Siapa tahu ini dia ada satu dua posisi di luar live trade juga bisa jadi gitu loh. Itu. Nah itu dibantu jawab ya. Untuk IE tipe akunnya memang pakai akun Sen teman-teman. Masih kuat naik nggak? Soalnya ada antrian nyangkut. Ya ini kita lagi pantau ini. Dia masih sideways nih. Kalau dari view saya dia masih non trendingnya di sini. Makanya tunggu konfirmasi. Kalau dia memang naik lagi, ya naik lagi breakout resisten, ya saya ada plan untuk ngambil peluang buy. Dia kan masih masih wirawirinya di sini. Ini secara M1 ya. Secara M1 pun kita bisa lihat nih. Dia pola harganya kan nggak rapi, nggak karuan polanya. Ini pola apa ini? Dia dia balik naik lagi. Padahal tadi kuat turun ya. Kita udah kebayang-bayang mau double top aja ini. Ternyata nggak berhasil breakout support, balik naik lagi. Nah, Nah, dia agresif mulai agresif. 910 Dia mulai tiga breakout resisten ya. ya tiga. Breakout resisten tapi langsung mantul turun lagi. Resistannya saya nyicil buy teman-teman karena udah breakout resisten saya masuk buy. Jadi fokusnya ke yang ini ya. Fokusnya ke yang ini. Seperti biasa saya akan maksimalkan 500.000 ini full margin di satu momen ini ya. Ingat kalau mau ikut full margin juga cash management depositnya jangan sampai dilupakan. Dibagi dulu modalnya baru dimaksimalkan ketika ngambil peluang baru di full margin ya. M5 tampilannya mungkin di M5 aja ya. Ini. Karena dia setelah naik jauh gini kan agak mepet atas ya. Kalau mau lihat trading plan-nya sampai ke TP saya perlu kecilin gini. Nah, jadi chartnya agak gepeng-gepeng ini. Tambah posisi lagi. Saya jaga SO-nya di level SL ya. Sama dengan level SL tadi.
and it's trade on the mic. From zero to hero, from dream to drive. Listen up, this one's for every trade out there who started with hope and ended with flair. Used to stare at the charts till my eyes got dry. Dreaming about money, watching candles fly. No sleep, just hustle. Broke but alive, now I roll in a supercar NS5. Before was ramming, now it's Wagyu steak. Before was demo, now real cash make. Flip that loss, turn it into gain. Now my portfolio sing, no pain, all brain, all brain. Before the fear, after the fame. Same chart, new skill, different game. Dream too rich, that's how we trade. Masih bisa open posisi satu lagi nih. Open lagi. Green day, now go shines when I press bay. Discipline tight, mindset clean. Money flow smooth like jazz on screen. No cap, no luck, just grind and plan. Build my empire. Oke. Tinggal tunggu hasilnya ini mau seperti apa ini. Memang mau breakout atau ataunya yang tidak kita inginkan ya. Oke. Panglima pakai leverage berapa di akun yang ini? Saya maksimalkan di 2000 karena full margin. Jadi tujuannya biar open lot-nya juga tidak dibatasi ya, tidak terbatas kita mau open berapa lot. Ya maksimalnya di 2000 untuk leverage. Profrek, nah ini Profrek ditanyain ini, Profrek tahu nggak? Bapak yang TNI ini. Namanya Desta kalau nggak salah ya. Namanya Desta kalau nggak salah ya teman-teman ya. Seingat saya sih namanya itu Desta karena ada dua. Saya ingat ada 2 orang member kita yang namanya Desta, satu dari Bandung, satu dari Magelang itu yang kalau ngomong agak ini bikin ketawa emang dia orangnya happy. Nah kalau ditanya kok nggak pernah ikut lagi ya, saya jujur nggak ngerti, kurang paham ya karena nggak pernah kontak personal juga teman-teman. Gitu. Ya dia tinggalnya tuh di rumah dinas TNI di Panca Arga kalau nggak salah teman-teman. Ya karena memang daerah situ itu sih Panglima yang pernah tinggal di sana ya. Jadi lumayan kenal dengan daerah sekitar ini Magelang. Itu. Ya ditunggu aja lah. Kalau di NS biasanya ini sih ujung-ujungnya balik ke NS teman-teman. Nah, nanti suatu saat pasti yang bersangkutan akan balik lagi. Ya itu bisa jadi lagi berhalangan, lagi off trading dulu. Banyak teman-teman trading ini kan karena mungkin sebagian besar melihatnya trading ini sebagai sambilan. Nah, Pak maksud saya ya kan banyak yang lihatnya seperti itu. Sambilan dalam artian, nah itu ketawa itu. Contoh misalkan kuliah sambil trading. Nah, Bos Enrikus misalkan buka toko kacamata misalkan sambil trading. Ya mungkin ada masih tugas jadi TNI atau apa ya, kita jujur saya kurang tahu ya. Misalkan bertugas jadi TNI misalkan, tapi sambil waktu luang sambil trading. Ya akhirnya mungkin jadi nggak fokus gitu loh. Entry sekarang masih bisa kan? Masih bisa sih. Ini masih di harga entry nih. Masih di area entry. Dapat agak diskon malah nih. Nih, malah turun ini dia. Kalau mau entry masih bisa ini. Di sini malah di M1-nya malah bentuk double top kecil ini dia. Jarak berapa ya? Jaraknya ini 500 poin teman-teman dari level entry ke SL ya. Kurang lebih 500 poin. Nah ini kayak saya baru masuk lagi Buse karena kembangin bisnis dulu. Nah kayak gitu. Jadi memang banyak juga yang mungkin tradingnya itu nggak yang tiap hari, sempat off dulu baru mulai lagi.
Itu teman-teman. Cuman kalau ditanya ya teman-teman tanya ke kita itu pertanyaannya mulai melebar ke personal A, personal B ya. Kita kesusahan jawab ini. Kecuali yang bersangkutan mungkin sharing ke kita gitu misalkan. Oh, saya off dulu ya, misalkan lagi tugas luar kota atau lagi ada kesibukan lain. Nah, gitu itu mungkin kita bisa ketika ada yang nanyain kita bisa bantu jawab. Chart naik kayak push rank. Masuk chart kayak Land of Dawn. Langsung gas tanpa takut don. Candle hijau nyala terang. Aku bypass di ribbon. Kayak Aldo charge di lane. Profit langsung masuk frame. Lot kecil rasa besar. NS thread tetap main aman. Game on. Buy. Profit. Chart naik kayak push rank. Oh, ini ada sharing. Saya scroll ini ya, chat ya. Ada yang sharing pakai EA 3 akun. 3 akun 1 minggu ini profit 30 USD. Wah, ini ketahuan ini. Ini balance-nya lumayan besar ini. Ya, ini per Audi USD belum profit. Ya, bisa jadi karena Audi USD-nya lagi slow pergerakannya. Jadi memang saling melengkapi ya kalau EA ya. Kalau EA karena akun itu saling melengkapi. Yang satu masih floating, yang satu sudah TP. Ada kalanya ada yang belum open, ada yang satu floating, yang satu udah TP gitu. Nah, ini ada yang tanya soal IE, sudah dibantu jawab sama Prof Rek juga. Thank you Prof, ternyata sambil jawab. Profit seminggu segini udah lumayan lah buat ngopi santai. Ya nggak lumayan lagi kalau 30 USD. Oh tapi seminggu ya lumayan lah. 30 USD kali 16 400 ya. Sekarang kayaknya 16.700 kayaknya. Naik lagi teman-teman USD. 16.720. Nah, naik lagi loh. Seingat saya ngecek terakhir 16.000 berapa? 30 USD 500.000. Ya, 30 USD 500. Ya betul, kasaran. itu ngopi seminggu dapat itu. Ya, nanti sehari akhir tahun udah 17.000 lah, moga-moga lah. Nah, Kita kan carinya amin. dolaran gitu. Amin. Ya, 500.000 buat ngopi seminggu. Ya, sehari katakanlah 25.000 ya. Kali 5 itu udah dapat kembalian itu 500.000 ngopi seminggu. Kecuali teman-teman ngopinya Starbucks loh ya. Mungkin mepet itu. Kalau Starbucks. Harganya Kopi hitam lumayan. kapal api aja 4.000. Iya, kapal api aja. Dia breakout, balik turun lagi. Mau kemana ini? Pergerakannya ternyata cukup slow ya. Ya, sekarang di berapa, Pangli? Gimana? SO-nya di Sorry. berapa itu? SO-nya? SO-nya di 398564 ini SO saya. Cuman ini kan ini ya, dia kalau turun biasanya ada penyesuaian dengan harga running saat itu. Nah, ini saya pakai bantuan line profit loss juga. Jadi saya ukur kalau ke SL ini berapa. Nah, ini kan balance saya 514.000. Ya, kurang lebih 500.000 ya.
Nah, saya sesuaikan dengan line profit loss-nya. Ini kan 498 sekian. Nah, ya ini SO-nya di area-area ini. On the chart, Pengley skanking slow. Bend the car, watch the candle, let the quan just flow. Green light shine and profits start to grow. We ride the wave, easy come, easy go. Quan in the pocket, heart feels so bright. And then spread family vibing all night. Pengley and Pendekar keeping it tight. Trade with love, everything's right. Beat masuk pelan. Beat masuk pelan. Yeah, pagi-pagi buka chart, kopi udah siap. News malam ini NFP fix, gak bisa tidur cepat. Channel masih tenang, spread masih wajar. Jam 7.30, market langsung barbar. Paul naik podium, wajahnya kalem. Tapi tiap kata keluar, market langsung serem. Balik turun lagi dia, teman-teman. Langsung crash. Ukir balik, trader pada flash. Om Powell, bikin kanda gila. Om Powell, bikin kanda gila. Om Powell, bikin kanda gila. Naik 2.000, turun 5.000. Om Powell. TP-nya di berapa? TP-nya di 3997.30. Target kenaikannya ke sana. Paman Trump nge-tweet, dollar too strong. Trader baca cepat, langsung salah dong. Spread ngebuka kayak pintu neraka. Lot masih nyangkut, saldo menjerit. Astagfirullah, CPI, NFP, form si semua satu paket. Chart goyang kanan kiri kayak dance TikTok market. News merah 3 jadwal padat. Trader nyalain lilin, ya Allah semoga nggak lewat. Telegram rame, signal spam. Boy gold now, besok MC bareng Bam. News sudah lewat, tapi jantung belum reda. Semua trader bilang Powell ampun dah. Keberapa bosnya kenaikannya? 3997.30 targetnya ya. Oh, 97. Sambil cek kondisi di ini juga, di time frame besar juga. Karena range-nya mulai mengecil ya. Jadi time frame besar ini bisa menentukan juga. Jadi pertimbangan penting juga. News bukan buat nebak, tapi buat waspada. Jangan antri pas dia ngomong di udara. Kalau gak siap, jangan coba-coba. Bisa jadi konten MC gara-gara Powell bakal Nih, dia naik lagi. Ada karet Pangli soalnya. Saya sideways ini. Karet apa ini? Lompat-lompat. Lompat-lompat. Oh, lompat-lompat. Ada trampolin di bawah ini. Kayak pondok aja. Masih cukup slow. Kenapa saya bilang slow? Karena ini 300 poin. SL ini nggak sampai 500, nggak sampai 600 ya, 500-an ya, 550-an. Slow dia. Double bottom di time frame M1. Ini sideways teman-teman. Tapi kalau yang lihat double bottom kita amini aja karena artinya potensi naik kan. Tapi ini masih sideways kayak gini nih. Ada double bottom, terus ada falling wedge, break ke atas, terus ada diamond chart pattern di bawah, harusnya ke atas semua itu. Nah, bawa tawang sini. Bos Suni melising pada maya yo. Oh, bo. Pokoknya lihat pola-pola ini aja yang ini Ke ya, atas. yang ngasih konfirmasi ke atas itu. Masih sideways dia.
Ternyata masih lanjut sideways ini ya. Turun ke sini lagi. Atau kita mau tengok pair lain dulu lah. Daripada mantengin gold. Pergerakannya slow banget ini. Dia malah balik turun nih. Balik turun lagi. Mau kemana ini goldnya ini? Tapi kalau seandainya ya, kalau balik turun lagi dan ini kena SL atau saya kena SO, saya baru akan open lagi kalau ini ke breakout teman-teman, ke 3984 40 ya. Kalau ini belum breakout, saya tidak akan terburu-buru untuk switching ke sell karena masih di area sideways. SL-nya ini masih di area sideways. Iya, ini sampai mendekati support, mantul naik lagi kuat tuh. Kita panggil Profrek dulu. Profrek mana ini Profrek ini? Biar bantu review. Teman-teman mau request apa ini? Sambil tunggu floatingan lah. Oke, kalau ditawari Ditawari dong. Euro Boleh dong. USD, Pound Sterling USD. Terus Nah, ini mumpung ada Profrek. Profrek. BTC, US 100 BTC. ya. Itu tambah BTC juga. BTC. Requestnya rame loh, Prof. Nanti tambah AUD USD bisa, terus GBP New Zealand ya. Saya listkan di kolom komentar ya, di kolom chat. Kok jadi apa? Banyak banget. Oke, ini semoga goldnya bisa lanjut terbang teman-teman sembari kita review di instrumen-instrumen yang lain ya. Oke, saya akan share screen mulai dari major pair dulu ya teman-teman ya. Nah ini, saya akan mulai dari indeks dolarnya dulu. Untuk indeks dolar, ini di time frame daily teman-teman. Nah, untuk daily-nya ini menarik. Kenapa? Karena yang pertama, analisa kita terkait penguatan dolar sampai ke area abu ini, so far ini masih valid, ya sudah berjalan dengan bagus proses analisanya. Karena memang harga begitu masuk ke area abu-abu ini perhatikan di sini, ini ada satu candle yang eh, sebutannya teman-teman inilah biar sudah lebih ini sudah lebih familiar ya nyebutnya mau sebut apa nih mau doji. Iya, sampai hafal. Kadang ada istilah yang saya pribadi nggak hafal istilahnya ya. Ada hanging man, ada macam-macam. Tapi poinnya di sini terbentuk ya, candlestick pattern-nya ya, terbentuk sebuah candle doji yang informasi untuk kita adalah kenaikannya ini mulai tertahan, teman-teman. Nah, mulai tertahan. Melanjutkan yang saya sampaikan kemarin, ya, secara teknikal saya melihat ada kemungkinan yang awalnya dia naik ke area itu. Nah, ini mulai saya rubah nih. Nah, ini kan kemarin hari Selasa ya. Ini sekarang saya melihatnya dia berpotensi untuk koreksi. Nah, ini update-nya untuk indeks dolarnya dulu nih sebagai kompas ya. Saya menyebutnya sebagai kompas kalau kita ingin menuju suatu tempat ya salah satu acuan yang bisa dipakai bisa menggunakan ini indeks dolar. Ya kita tinggal tunggu validasinya aja. Kalau minggu ini ditutup dengan pembentukan swing hack yang valid ya minggu depan ada kemungkinan dia koreksi turun teman-teman. Sampai mana? Nah, kita bisa menggunakan tools Fibonacci. Ya, gimana Bose? Ada yang mau disampaikan dulu? Nah, kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Targetnya ya, target pertama, ini yang saya antisipasi, itu ada di level ini. Nah, ini ada kotak abu-abu yang baru. Itu saya menyebutnya sebagai cluster support ya, atau area support. Di level 382 Fibo,
yang bersinggungan atau berdekatan dengan support klasik ini. Nah, ini bisa bisa ke situ dulu pelemahan dolarnya ya. Nah, dari sini saya akan bawa ke pair-pair major yang lain, teman-teman. Yang kebetulan tadi pagi kita juga ambil peluang ya, ada beberapa. Saya akan mulai dari GBP USD dulu, teman-teman. Nah, ini. GBP USD ini masih ada transaksi floating buy, ini masih running profit. Analisanya sederhana. Nah, harga ini mulai tertahan ya di H4. Awalnya dia kuat turun seperti ini. Nah, ini mulai tertahan di sini. Nah, begitu dia naik, kita ikuti kenaikannya. Jadi tadi pagi itu kita sempat ambil posisi teman-teman, posisi buy di GBP USD. Kita dapat entry di harga sebentar ya, saya cek dulu dapat harganya itu di GU ya di 1.30.500 ya, ini berarti di area ini. Nah, ini di sekitar ini. Ya, ini masih floating profit tapi tipis ya. Nggak masalah. Stop loss-nya ya ini kita jaga pendek aja. Karena apa? Karena kalau sampai harganya ini turun, kemudian dia breakout swing low yang dibentuk di sini, ya ini menandakan kalau momentum turunnya ini belum selesai. Ya, sekalipun sudah ada penolakan di sini, sudah ada tanda-tanda dia akan bergerak naik lagi. Nah, target profitnya kita ambil 1:1 aja. Atau bisa menggunakan Fibo juga ya sebagai acuan target take profitnya. Ya, ini peluang yang tadi kita ambil. Dan ini kebetulan seirama dengan indeks dolarnya yang tadi kita bahas. Ya, masih tertahan kan di resisten dan berpotensi melemah. Jadi ketika dolar melemah, karena kita bicara forex yang mana melibatkan dua pasangan mata uang, ya untuk GBP-nya ini bisa berpotensi naik. Ditambah nanti malam, ini ada news juga teman-teman. Bentar, saya share screen sekalian ya, update ke teman-teman yang mungkin tadi pagi berhalangan atau belum dapat update-nya. Belum bangun. Ya, enggak lah. Saya yakin teman-teman bangunnya pagi, tapi mungkin pagi itu kan sibuk apa? Ngurus anak, bos, ngurus anak, ngurus anak. Lah itu ngurus anak, benar. Saya mau ngomong itu. Ngurus anak atau mungkin ada yang kalau ibu-ibu ya mungkin baru apa masak atau belanja di pasar ya macam-macam. Nah, itu jadi ini teman-teman. Tadi pagi kita juga review. Ini. Jadi teman-teman yang sempat update di pagi hari ini tadi sudah saya bahas. Hari ini hari Kamis tanggal 6 ini ada official ini ya bank rate ini sama kayak FOMC kalau di Amerika. Nah, ini bisa perhatikan. Eh, Bank of England BOE itu dia berencana untuk menahan suku bunga di level yang sama ya di 400 basis point. Secara secara teoritikal ketika suku bunga itu ditahan cukup tinggi atau dinaikkan, maka ini akan memperkuat atau menguatkan mata uang terkait ya. Dalam konteks ini berarti pound sterlingnya itu akan menguat. Nah, ini kalau kalau kita hubungkan dengan pergerakan dolar yang memang ada potensi melemah secara teknikal, ya ini impactnya ke GBP bisa bisa lanjut bullish, teman-teman. Nah, ini kalau kalau kita kembali ke ini analisa tadi di sini, nah dia bisa ini bisa lanjut naik seperti ini, menguat. Nah, tinggal kita antisipasi antisipasi aja. Kalau kita ambil peluang buy seperti ini, nah mau mau di mana take profit kita itu yang perlu kita lakukan sebagai seorang traders. Nah, kalau di daily acuannya gampang, tinggal kita tarik aja Fibonacci dari swing hack ini ke swing low yang ini. Nah, ini kita bisa antisipasi sebetulnya kalau memang nanti pelemahan dolarnya berjalan sesuai analisa kita dan fundamentalnya pound sterling ini memang benar akan menguat ya bisa ke ini. Pertama ini dulu ya ada swing low yang sudah ditembus. Nah, dia bisa menguji kembali swing low yang ini. Itu. Ini analisa saya per siang hari ini update-nya seperti itu, teman-teman. Jadi tadi pagi saya tawarkan ada dua trading plan ya. Kalau mau hold cukup panjang ya bisa pasang target take profit-nya itu di harga ini,
131.398. Ya bisa dicek di channel lah. Sudah saya kirim kok apa namanya? Signalnya. Nah, ini untuk GBP USD. Nah, Nambahin. satu sudah ya. Menurut saya singkat sih seperti itu aja update-nya dari saya. Nambahin. Ah, oh, boleh, boleh silakan. Buat tadi kan yang BOE itu tolong diperhatikan juga nanti yang voting ya. Itu penting soalnya. Votingnya ini sih. Apa ada perubahan lagi? Bahasa Inggris kemungkinannya. Enggak kan kadang votingnya berubah ketika rilis Oh itu loh. iya iya. Contohnya Ini kayak beda ya yang angkanya ya. 2 bulan lalu apa pokoknya yang sebelum ini kok. Dia hold rate harusnya menguat kan. Tapi Betul. malah koreksi karena apa? Vote-nya seperti itu. Oke. Jadi acaranya kan ada 9 member itu kalau nggak salah. 9 apa berapa itu? Betul, 9 member Nah, ya. kalau misalnya mereka semua nanti setuju, apa istilahnya, semakin banyak yang setuju kalau misalnya untuk hold rate itu semakin bullish buat pound sterling. Tapi ketika misalnya nanti ada yang vote istilahnya 7 misalnya 7 vote hold rate, tapi 2 itu vote-nya nganu untuk rate cut. Nah, itu bisa jadi goyang, jadi bisa melemah seperti itu. Kalau Inggris tuh yang seperti itu tipenya dia. Bisa dicek sebelum-sebelumnya pasti seperti itu. Itu. Oke, thank you banget lah ini informasi menarik teman-teman yang semakin memperluas wawasan ini ya, analisa fundamental kita memperhatikan nominal ininya ya, nominal interest rate-nya saja, tapi voting membernya ini ternyata juga berpengaruh ya. Thank you, Bu Sendrikus sudah membantu mempertajam ya. Oke, ya kembali ke transaksi yang sekarang sedang ini berlangsung. Ya tentu kalau sudah entry itu sudah jadi mode trader pendoa teman-teman. Berdoanya itu harga harga bisa ini bisa lanjut naik karena sudah ada transaksi buy di sini ya targetnya bisa lanjut bullish sampai kena ke level take profit kita. Nah, semoga seperti itu. Oh, ini ada yang bertanya. Sekarang masih bisa Bose untuk entry. Masih kalau kalau ngikut trading plan yang untuk target TP-nya jauh seperti ini masih oke menurut saya karena jarak ke stop loss-nya berbanding dengan jarak ke TP-nya ini masih ideal, masih cukup aman ya, gitu. Tapi kok aneh ya, XAU USD-mu kok di harga segitu? Ini berhenti sih, nggak tahu. Iya, ini nggak jalan. Oh, Oh, sorry teman-teman, ini intermezzo dikit. Saya baru nggak karena ini Pangli barusan ngenut. Ini kan gerak ya candle-nya ya. Kalau ini kayak nge-freeze gitu loh. Nah, mungkin MT5 saya perlu saya restart dulu. Saya cek di Kayak delay-delay trading gitu view. kan. Iya, ini kayak nge-freeze. iya, aneh. Kalau di sini 88 ya, barusan di MT5 87,66. Ya, ini nge-freeze punya saya MT5-nya. Saya restart dulu aja deh. Nih. Ya, Oh, stop share dulu aja. ya ini kita pakai trading view aja nggak apa-apa, teman. Nggak masalah. Ya. Ya. Oke, lanjut. Ya, ini karena kita sudah baik, jadi kita tambah teknik harapan. Yaitu trader pendoa kan ada lagunya. Enes punya punya playlistnya nanti biar diputar ya pas sambil pantau goldnya. Ya itu wajar. Saya kira semua seperti itu. Kalau lagi sell ya doanya turun. Kalau lagi baik doanya naik. Ya dari saya tipsnya sederhana aja. Kita tetap harus objektif ya. Sekalipun ada harapan, tapi ya jangan berusaha membenarkan transaksi kita. Kalau ternyata memang dari analisa kita ini ada tanda-tanda harga akan balik arah dan validasinya cukup baik, ya saya pribadi pun tidak akan menutup kemungkinan untuk cut profit. Ya itu kan pilihan yang bijak teman-teman kalau sudah mampu melakukan analisa dengan baik. Karena apa? Karena pengambilan keputusannya itu tidak karena feeling, karena kita sudah melakukan analisa. Nah, jadi ya sudah, kita harus adaptif dengan kondisi market terkininya seperti apa. Gitu. Ya, amin. Semoga bisa terbang goldnya ya. Goldnya sudah naik, tapi masih di area harga entry ya, Panglima betul ya. Nah, ini memang masih sideways. Iya, kelihatan banget ini masih sideways. Nah, makanya sambil nunggu kita kita bisa review market yang lain dulu, teman-teman, instrumen yang lain. GU seperti itu. Ada yang mau melengkapi lagi nggak, teman-teman? Yang mau nambahin informasi atau mau ini update
kondisi boleh yang mau sharing. Kalau nggak ada, ini saya sembari buka instrumen yang lain dulu ya, pair-pair yang lain. Nah, ini euro. Sekarang kita bergeser ke euro. Untuk euro, ini kita tadi pagi ada setup buy di sini, ya. Setup buy, stop loss-nya pendek. Nah, seperti ini. Target TP-nya itu 1:1 atau 1:2 di combine dengan Fibonacci itu bisa. Ya, jadi target TP yang realistis 1:1 dulu aja. Kenapa? Karena trennya ini, ya, perhatikan di sini ini masih kuat turun teman-teman. Sehingga perlu disadari betul-betul bahwa yang kita ambil ini adalah peluang counter trend. Ya, counter trend. Jadi ya prinsipnya kita target TP-nya ini jangan terlalu jauh dulu. Ya, kalaupun nanti dia sudah kena TP, terus harga masih naik ya sudah, nggak masalah. Kita tunggu peluang berikutnya aja. Ya, ini masih running, analisanya juga sederhana karena saya melihat ini ya double bottom, harga sudah break dari level high sebelumnya, double bottomnya pun juga ya Divergent juga ini ya. ya kalau dibilang divergent belum sih, tapi Belum. sebenarnya ada tiga jenis divergence kan teman-teman. Ada yang hidden, ada yang reguler, sama satu lagi tuh apa ya saya lupa. Tapi poinnya ada stokastiknya tuh atau osilatornya tuh ada yang posisi ini sih datar gitu ya. Saya nggak hafal. Nah, ini selera sih, silahkan kalau ada yang menganggap sebagai divergence juga saya nggak mempermasalahkan. Cuman poinnya kalau secara pola chartnya ya, nah dia membentuk ini double bottom seperti ini dan memang ada kemungkinan untuk lanjut naik gitu. Ya, ini update dari saya untuk Euro USD. Dan kalau kita hubungkan ke indeks dolar, nah, indeks dolarnya ini kan dia masih melemah ya, ada potensi melemah sehingga ketika indeks dolarnya ini yang sebelah kiri ini dia turun ya, euronya ini bisa ada kemungkinan untuk lanjut naik gitu. Next, kalau nggak ada yang bertanya di GU, EU, saya lanjut ke AU. Nah, ini tiga serangkai dulu. AU ini dia masih oke, siap Panglima. Silahkan, silahkan. Enggak. Oh, Oh ya pakai ini juga kalau mau pikir saya tengok XAU bentar, update bentar pergerakannya gimana. Malah ini di stop share. iya stop share malah nggak apa-apa. Kita lihat bentar teman-teman. Update-nya ya masih sideways. Ini ini update-nya masih sideways. Bahkan setelah sekian banyak apa namanya pair yang kita review juga, ya sempat naik, dia turun lagi, masih naik turun di sini. Dan ini belum ada bentuk pola-pola tertentu, jadi sambil kita pantau, sambil mungkin setelah ini lanjut review. Masih ada berapa pair lagi nih, Prof? Masih ada AUD USD, BTC, Hmm, US 100, AU, pound sterling New BTC, Zealand, nah, pound sterling AUD, pound sterling ya, JPY, Euro JPY. Sudah Start- saya list kan ya? salah tanya saya. Harusnya tanyanya pair apa yang belum masuk di list ini? Tambahin lagi. Oke, oke. Mungkin boleh sambil lanjut, Prof. Oke. Sambil kita tunggu ini ya, pergerakan harganya mau seperti apa ini? Oke, saya lanjutkan ya teman-teman ya. Kita ke AUD ya, AUD USD. Tadi pagi kita ambil peluangnya. Nah, tadi pagi kita ambil peluangnya. Analisanya sederhana. Ini kalau kita lihat teman-teman. Bentar, saya bikin full. Nah, dia awalnya bergerak dalam channel downtrend. Nah, ini sebutannya itu channel. Ketika ada dua garis trend line ya, yang posisinya itu paralel, ya jaraknya ini sama. Nah, ini kalau kita perhatikan kan dia rapi. Nah, rapi dalam artian eh, referensi-referensi yang kita jadikan tuh ini oke gitu loh. Ada dua sentuhan, ini pun juga ternyata juga ketemu. Nah, jadi bisa kita bilang downtrendnya dia tuh rapi di dalam channel downtrend ini teman-teman. Nah, ini dia awalnya turun seperti ini. Sampai ini ada satu kondisi, dia bentuk suatu pola kan.
Nah, naik breakout ini, breakout resistennya ini. Nah, inilah momen kita entry buy. Makanya ini ada gambar ini trading plan. Ini kita buy dan sekarang masih floating profit tipis. Ya sama dengan dua pair major yang tadi kita bahas. Ya, ketika dolarnya ini nanti berpotensi melemah, ya harapannya untuk AUD ini dia bisa kena dampaknya yaitu menguat. Kecuali di AUD-nya juga ada pelemahan secara mata uang. Nah, SL ya. Oh, kena SL. Oh, ini Nah, nih SL. kelihatan nih turun nih. Oh iya ya turun. Mau update Tapi dulu share screen atau saya lanjut boleh, dulu, boleh. Panglima? Oke, Boleh saya kirim bentar ya. oke, siap, siap. Silahkan, Panglima. Oke, teman-teman, ternyata masih lanjut turun ya. Ternyata masih lanjut turun. Ini kena SL. Dia ada pantulan naik dikit ini. Masih dalam kondisi sideways. Hmm. Tunggu breakout aja Bang Li. Ya, ini masih sideways ya, teman-teman. Ini masih sideways. Saya akan tunggu breakout, tapi saya akan update dulu. Update levelnya ya. Pastinya akan pakai bawah ini sih. Oh Tunggu, ya tunggu. wes. Makanya ada dua garis ini kan. Sami sami. Tunggu, tunggu. Saya update dulu ya. Cek. Jadi acuannya akan pakai high-nya yang baru di sini sama low-nya di sini. Saya akan pakai ini. Yang tadi, nah kena SL-nya di sini. Dia balik naik lagi nih. Masih belum jelas mau kemana. Saya akan isi amunisi perang dulu. Isi yang banyak Isi yang banyak. biar FM Dan FM. dan saya mau ini pasang pending order. Untuk yang ini saya pasang pending order aja. Karena sideways-nya, ringsnya di sini cukup jelas. High and low-nya di mana. Jadi saya mau pasang pending order. 30. Iya, setelah perayaan itu lagi jadi. Ya sideways, inilah sideways. Loh. Oh, saya salah transfer teman-teman. Kok belum masuk? Oh, udah masuk di tempat saya Bang Li. Nggak mungkin. Salah transfernya ke akun lain, tempat saya juga. 30. Nah, ini harusnya bener nih. Sudah. Pasang pending ordernya kita cek cek tadi aja berapa lot. Jadi 0,5 ya. Saya akan pasang dengan 500.000 saya akan pasang 0,5 lot. An- Nah, 0,05 sorry. 0,05. 0,05 kok jadi 0,5 ini. Gara-gara tadi loh, pasang yang banyak tadi loh. 0,05 ya. 0,05 di resisten buy stopnya kita bisa taruh di kita pasang dulu stop kita taruh buy stopnya di harga 399 ya 3991 ya teman-teman ya 78 ya 3991 saya pasang di 3991 untuk buy stopnya. Sementara sell stopnya pakai acuannya yang ini, harga lu-nya di sini. Jadi sell stopnya saya akan taruh di harga pasang dulu. Tunggu. Stop. Sell stopnya ke ah. Sell stopnya di 398420. 398420 tunggu tunggu 20
50 kurangi 3984 30 teman-teman. Nah, note-nya kalau salah satu sudah kejemput, salah satu sudah terjemput untuk pending ordernya, yang lainnya dihapus saja. Misalkan lebih dulu turun kena sell stop, nah buy stopnya dihapus saja. SL-nya, nah kalau tanya SL, SL-nya bisa pakai high dari kondisi sideways-nya ini untuk SL ya. Jadi jadi plan-nya itu plannya ini. Kalau sell stop-nya ke panggil duluan berarti kan aktif. Sell stop-nya aktif. Kita pakai kondisi ini. Pamit bos, eh. Hmm, gimana? Mau lanjut kerja. Siap, 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 Bos Putedi. Ya, TP-nya TP-nya bisa ke harga 3977,50. TP-nya kita bisa setup di 3977,50 ya. Ini. Ini untuk TP. Untuk SL-nya di high sebelumnya. Ini yang plan untuk sell stop-nya. Nah, plan buy stop-nya S SL-nya yang buy stop itu di 398450. Sorry, sorry. 3984. Ya, 398450. TP-nya, TP-nya, sorry. TP-nya kita taruh mau di TP di ya TP-nya di 3997. TP-nya di 3997 ya. Tuh. 3997. Oke. Nah, tinggal tinggal breakout yang mana dulu? Breakout bawah yang buy stopnya dihapus, kalau breakout atas yang sell stopnya yang dihapus. Ya, sementara plannya seperti ini, teman-teman. Sementara plannya seperti ini. Oke, mungkin itu bisa dilanjut dulu, Prof. Oke. Oke, yang minta share screen, screenshot maksud saya, SS. Ini nanti biar dibantu Panglima untuk dikirim Ya. di kolom chat teman-teman ya. Ditunggu dulu, ditunggu dulu. Oke, saya lanjutkan update ini ya, update market. Tadi kan ada banyak antrian. Tadi baru sampai audio SD, sudah clear. Kalau nggak ada pertanyaan ya ini, kita lanjut ke BTC dulu teman-teman. BTC, update-nya adalah peluang yang kemarin di-share di channel sudah TP. Tapi kalau teman-teman yang semalam, ya tadi malam ikut live trade, saya sempat menyampaikan untuk yang mau hold BTC cukup panjang, targetnya adalah di level 105.300.
sampai 106 100 ya kurang lebih range-nya itu. Jadi kalau mau di hold panjang boleh-boleh aja. Terus kemudian bisa prepare pasang stop loss plus ya di stop loss plusnya atau SL plusnya itu bisa di kisaran 102.300 ya ini bisa jadi acuan yang cukup bagus. Nah, target TP-nya kalau mau target target TP jauh yaitu di 105.300 sampai 106.100. Nah, tadi pagi ada sinyal BTC sudah TP ya, betul. Ya happy cuan juga lah. Teman-teman yang memang sempat dan bisa bangun pagi, jangan ketinggalan live trade pagi supaya ini dapat apa namanya, dapat rezeki juga di pagi hari, nggak diambil ayam rezekinya. Gitu, itu update-nya dan sampai saat ini belum ada perubahan. Ah, kenapa? Rezeki dipatok ayam. Lah kan pepatahnya, pepatahnya ada. Oh, berarti. Kalau karena konsep rezeki dipatok ayam ini kan lama, sudah Ya, lama. sudah lama banget betul. Sekarang semi tidak berlaku. Iya, iya. Apalagi kita trading kan rezeki bisa kapan aja ya. Nah, ini ayamnya dimakan aja itu. Ayamnya digoreng aja jadi ayam goreng. Rezekinya jadi punya kita lagi. Iya betul. Oke, oke. Nah, cuman gini. Di Hampat ya, di Hampat saya update dulu untuk kondisi di Hampat. Saya ini sih melihat pembentukan swing high yang ini semakin rendah ya dibandingkan swing high sebelumnya, teman-teman. Bentar, saya perkecil dulu. Nah, ini kelihatan mestinya. Nah, atau garis-garisnya ini saya hapus dulu aja deh, biar nggak apa namanya, biar nggak bingung, teman-teman. Nah, bisa fokus ke sini aja. Nih, perhatikan ya. High-nya ini masih terbentuk semakin rendah, teman-teman. Nah, ini menandakan apa? Menandakan momentum downtrend ini belum selesai. Ya, ini sebetulnya bisa juga, teman-teman, kalau mau ambil peluang sell, ini bisa. Karena menurut saya ini sudah valid ya, sudah jadi swing high yang valid di sini. Nah, cuman kalau kita bicara daily ya memang ini ada momentum naik ya. Nah, ini kemarin tertahan di level 99.000. Nah, ini memang ada kemungkinan dia untuk naik. Ya, ada kemungkinan. Karena kalau kita bicara 161 0,618-nya daily ini belum Masih. kena, teman-teman. Belum masuk. Nah, tapi di Hampat saya akan objektif melihat peluang yang ada. Nah, kalau di Hampat saya melihatnya ini masih masih downtrend ya dengan pembentukan high yang baru seperti ini. Nah, ini bisa bisa dimanfaatkan juga kalau memang teman-teman sedang nggak ada posisi atau mungkin mau cut profit dulu yang ambil buy dari bawah, ya ini bisa bisa pertimbangan untuk cut profit maksud saya ya, karena sudah running profit. Nah, untuk peluang yang baru, saya akan objektif melihat ini sebagai satu peluang sell. Nah, dengan stop loss kasih aja toleransi sedikit di atas ini high terakhirnya. Nah, terus target take profitnya bisa ambil 1:1 ya, atau teman-teman bisa juga menggunakan Fibonacci dari swing low ke swing high ini, ambil area 50,618-nya. Nah, ini kan pas nih 1:1-nya ada di level 0,5-nya kalau kita tarik dari harga sekarang. Nah, ini tips juga nih. Nah, nanti kalau memang kuat turun, teman-teman ambil posisinya di level harga saat ini cukup besar, ya bisa di TP parsial di 0,5, TP2-nya bisa ambil ini swing low yang sebelumnya pernah terjadi di 99.000. Nah, ini bisa seperti itu. Nah, ini peluang yang bisa kita lihat ya di Bitcoin per siang hari ini, teman-teman. Gitu ya. Silahkan teman-teman kalau mau ambil peluangnya bisa ambil sell yang masih ada transaksi buy, bisa kembalikan ke teman apakah siap menahan floating ya karena ini bisa aja dia sampai sini ya. Terus setelah itu dia naik lagi. Itu bisa juga seperti itu. Nah, jadi tetap kita harus antisipasi kedua kemungkinan ya, apakah dia masih bisa lanjut naik atau ya memang naiknya tertahan sampai sini, setelah itu dia bisa turun lebih dalam. Gitu. Kalau Prof pencet, saya pencet. Oke. Siap. Saya akan ambil selnya, teman-teman. Bentar, saya pindah ke MT5 dulu ya. Pindah ke MT5 dulu.
Share screen-nya udah masuk belum? Belum. Oh, belum ya, masih di TradingView ya. Oke, saya share screen dulu. Nanti saya akan bagikan juga teman-teman peluangnya di channel ya. Nah, untuk BTC tadi di H4 ya analisanya ya. Nah, ini. Saya akan sell ya, saya akan sell. Nah, saya taruh batasan stop loss. Ini jadi acuannya, kemudian target take profitnya dengan cara yang sama. Nah, ini targetnya adalah di sini. Nah, ini dapat 1:1. Bentar, saya bikin kotaknya dulu teman-teman. Nah, ini untuk stop loss-nya. Ya, ini stop loss-nya. Kemudian ini untuk take profit-nya, targetnya. Yang siap dengan resikonya silahkan ya. Kalau mau ambil peluangnya, kita follow trend. Jadi follow trend, trennya dia masih bearish seperti ini. Dan ini awal mula penurunannya kita bisa manfaatkan untuk ikut tren besarnya, yaitu downtrend. Nah, jadi saya letakkan stop loss di sini ya sekitar 14,5 dolar kalau kena SL. TP-nya itu sama ya 1:1, 14,5 dolar juga. Kalau harganya bisa eh, berlanjut ke target take profit kita. Nanti bisa pasang stop loss plus kalau dia sudah running ya lebih dari 1.000 poin ya atau 500 poin lah. 500 sampai 1.000 poin udah running profit bisa mulai pertimbangan untuk geser stop loss-nya. Ya, ini peluang di BTC USD. Oke, gas tap tap tap. Ini tap-tapnya ini apa dulu nih? Tap kenceng sell atau tap-tap di TikTok? By the way, next saya akan ini ya, saya akan usahakan untuk bisa update live trade-nya di selain di Zoom juga di TikTok ya. TikTok juga akan saya usahakan teman-teman segera ya. Oke, ini update dari saya untuk BTC. Next-nya kita akan update juga di US 100. US 100 sebetulnya nggak ada update yang ini ya, yang signifikan. Masih lanjut dengan ini, dengan peluang yang sebetulnya kita sudah entry. Nah, ini ada floating juga teman-teman. Nah, ini kelihatan ya. Nih, masih ada transaksinya masih berjalan. Ntar ini masih berjalan ya, masih running buy, ini running profit. Semoga ini dia koreksi kecil aja, terus ini jadi swing low yang lebih tinggi, dia lanjut naik. Nah, semoga seperti itu ya. Aduh, bergeser lagi nih. Saya tuh mau geser ini yang eh, apa? Profit loss-nya ini loh. Nah, kalau TP lumayan lah ya, 14 dolar ya, kecil aja. Nanti kalau dia memang valid bentuk higher higher high, higher low, saya berencana tambah posisi, teman-teman. Kalau untuk swing trade bisa seperti itu, karena targetnya kan target TP yang jauh ya. Sama halnya kalau dia turun. Kalau dia turun tapi dia gagal tembus low yang ini, terus dia ada tanda-tanda naik, ya ini saya akan tambah posisi juga di area bawah sini. Kalau turun ya, tapi harapannya langsung naik aja, jangan pakai drama turun-turun dulu. Gitu. Ya, US 100 sudah saya update. Apalagi tadi requestnya? BTC sudah, US 100 sudah, GBP apa? NZD tadi ya. Kalau saya ada cross pair juga ya. Saya scroll-scroll dulu. Tadi yang ngetik siapa ya? Bosen Rikus atau siapa tadi? Oh iya, GBP NZD, GBP AUD. Lumayan banyak ini PR-nya. Oke, saya update sekilas dulu. Singkat aja ya, singkat aja. GBP NZD. Saya mulai dari daily dulu. Daily. Oh, ini udah nggak valid nih. Saya hapus dulu. GBP NZD. Ini saya menilai awal mula ini sih. Bisa jadi awal mula yang awalnya dia kuat naik. Ini dari weekly kita bisa menilai ya. Nah, awalnya dia bullish seperti ini. Bisa jadi momentum kenaikannya ini sudah mulai habis, teman-teman. Karena selisih hike-nya ini kalau teman perhatikan juga kan awalnya kan dia signifikan ya. Jarak kenaikannya nih.
Nah, ini kan awalnya kenceng ya, selisihnya lumayan. Tapi di pergerakan terkininya, nah ini level high-nya ini pendek teman-teman, selisihnya nggak terlalu signifikan. Nah, ini bisa menjadi satu ciri-ciri kalau momentum naiknya ini kemungkinan sudah mulai tertahan ya, mulai habis. Terus sudah mulai muncul juga nih candle bearish seperti ini. Ini bisa menjadi tanda-tanda mula. Kemudian di daily low yang ini sudah ditembus. Nah, saya menganggap kenaikannya ini hanya untuk koreksi. Ya, hanya untuk koreksi, setelahnya dia bisa jadi akan turun. Nah, tapi ya kita nggak tahu apakah news nanti malam, ya newsnya tuh ini ya BOJ, B, BOE akan menahan tingkat suku bunga. Ya, kalau memang votingnya ini mayoritas setuju ya memvote untuk tahan suku bunga ya ini bisa jadi naik lagi. Nah, bisa jadi naik lagi kayak gini. Gitu. Ya, jadi tetap terbuka dengan dua kemungkinan, teman-teman. Kalau saat ini ya di daily, kalau mau ambil peluang buy, stop loss-nya ini dipertimbangkan, teman-teman. Nah, ini 2.700 poin, 2.800 poin. Kalau saya di daily-nya skip dulu. Saya lihat H4-nya dulu. Nah, H4-nya pun juga ini sudah ketinggalan momen ya, naiknya udah dari kemarin-kemarin ini. Nah, ini di sini dia sideways. Jadi saya akan wait and see dulu. Ya, H4-nya wait and see. Kemudian kalau untuk H1 coba deh saya tengok dulu. Nah, ini kelihatan sideways dia di sini. Nah, ini sideways. Ya, tunggu dia breakout sideways-nya dulu lah. Nanti baru kita pertimbangkan untuk entry. Kalau mau buy ya stop loss-nya 1.300 poin nih. Kalau ngikutin range range lebar sideways-nya ya, teman-teman ya. Nah, GBP NZD seperti itu analisa dari saya per siang hari ini. Apalagi tadi GBP JPY. Coba kita tengok. Ini kemarin sempat naik tapi kayaknya terus ah, ini ada bekas trading plan. Ini udah kita bahas. Saya lupa pagi hari kalau nggak salah 2 hari yang lalu atau kemarin malam ya. Semalam kayaknya semalam nih semalam ini. Ya jam iya malam ya jam 21 ini. Saya sampaikan ada bisa jadi dia naik dan ternyata memang naik. Targetnya adalah TP-nya di 0,50618. Cuman saya nggak ambil peluangnya teman-teman karena saya melihatnya ini masih bisa turun ya. Ya, kita tunggu aja. Begitu sampai sini apakah tertahan terus turun atau memang dia balik naik lagi. Ini yang perlu kita update terus teman-teman. Kalau kita Area pakai sekarang ini ya, trendline, kenapa? area sekarang ini ya, Untuk apanya nih? kan lagi habis naik, dia kan lagi konsolidasi kan sekarang ini. Oh, sekarang ini ya, ya betul. Cuman kalau dari saya tetap wait and see dulu sih, Bose. Nah, atau kayak gini nih, trendline-nya bisa disesuaikan seperti ini. Nah, dia masih kita nanti akan cek kalau tertahan trendline ini ya berarti bisa bisa sell, tapi kalau dia tetap ngegas naik ya berarti ini. Nah, ini menjadi resisten yang sudah ditembus, berarti harga bisa bisa lanjut naik lumayan jauh. Ya, untuk GBP JPY saya lihatnya seperti ini. Atau Bos Andiko sedang ada floating mungkin ini, floating profit. Dikit kok. Dikit. Ambil buy tadi. Kemarin, kemarin, kemarin Oh, malam. oh ini pas kita bahas malam ya. Oke, oke. Soalnya kan di candle daily-nya kan bagus itu. Daily. Iya, Hmm. rejectnya Oh kan iya bagus iya tuh. daily-nya. Ini kita bahas kemarin malam bener. Tertahan di ini sih support sorry ya resisten become support. Nah, tertahan ada ekor panjang dan candle bullish ya memang ini bisa menjadi indikasi dia akan lanjut naik di daily-nya. Oke, GBP JBY seperti itu dari saya. GBP NZD juga sudah lunas ya. Apalagi yang belum? Ntar saya cek lagi ya. Euro JPY itu Euro JPY. Oke, iya, Euro bawah JPY. sendiri jangan dilupakan itu. Oke, oke. Nah, ini nih, ini kemarin malam kita juga bahas nih. Nah, kalau ada yang entry, ini running profit ini. Ya, saya antisipasi sellnya di sini sih, di area abu-abu. Nah, di sini. Ya sayang ya, saya nggak ambil peluangnya ini. Padahal
eh, running profit. Karena sudah ada banyak transaksi tuh teman-teman semalam tuh. Ada 3 atau 4 transaksi tempat saya yang masih floating. Jadi saya tahan dulu untuk nggak overtrade ya. Nah ini nih, ini running profit dan bisa sampai sini. Nanti sampai area abu-abu ini kita bisa update lagi kondisinya. Kalau tertahan, dia mulai turun ya berarti memang tren besarnya masih bearish. Kita bisa ambil peluang sell. Oh, kalau dari JPY indeksnya gimana, Prof? Kalau nggak salah terakhir kita update tadi pagi tuh kondisi Masih melemah sih. melemah? Apa Iya, sideways? coba-coba. Ini saya update lagi nih. Nah, ini kan kondisi melemah ini. Kondisi Hmm, terkininya ya di time frame 4 jam. Kalau kita lihat trennya, nah, trennya pun juga masih downtrend ya untuk JPY basketnya. itu bisa kayak pola ya itu ya kayaknya ya. Friend with FW. Ini lah, ini yang ini. Kata iya, ha-ha, bisa jadi FW itu. Oke. Ya, ya kita lihat aja nanti jadi pola apa ya. Double bottom. Ah, double bottom lagi favoritnya teman-teman. Ini ya ya ini sih ada sedikit ini juga ya. Bullish divergence. Ya kita tunggu aja apakah nanti dia balik menguat atau ya ini masih kuat turun. Tapi major trennya ini masih masih downtrend Turun sih. ya. Iya, dia masih downtrend ya. Ini pun juga masih tertahan betul. Nah, seperti ini. Ya kita tunggu aja lah. Kalau dia memang breakout ini, ya ini bisa bisa lanjut menguat ya untuk sesaat ya. Saya bilang untuk sesaat karena major trennya dia masih downtrend. Kalau Seperti dikombinasikan itu. dengan nganu fundamentalnya JPY gimana? Ada pandangan? JPY isu terkait ya isu terkait sih ngomongnya mau rate hike tapi rate hike ini dari kapan waktu sampai sekarang nggak terrealisasi. Ah kita cek ya. JPY INTR kayaknya ada deh. Eh, saya lupa tikernya itu apa ya JP atau JPY. Ah JP sorry sorry ini. Nah ini rate hike tuh terakhir di bulan apa nih Januari ya. Di sini berarti Desember 2024 tuh udah hampir setahun teman-teman. Oh, Isunya kan yang digoreng bener ya Bos Enrico. Ini kalau saya lihat datanya di sini yang iya tertera di terakhir Desember chart. memang. Habis Fed Ah, cut rate, nah dia rate hike soalnya. Ngikutin. itu dia. Nah, ini sampai sekarang isu terus katanya mau naikin lagi tapi mana sampai sekarang juga malah yang ada ganti Perdana Menteri dari Shigeru Ishiba sekarang yang cewek saya lupa namanya itu siapa itu yang cewek. Kalau nama-nama ini apa namanya kandidat ya. Kalau cewek itu saya nggak terlalu hafal kan jarang sih. Baru kali ini Oh, kalau nggak salah Nico diganti. Robin namanya. Siapa? Nico Robin. Ini bener juga nih. Oh Enggak. itu One Piece ya? Aduh, aduh. Nah itu. Ya kita tunggu aja nanti eh, gebrakannya si PM yang baru ini seperti apa. Kalau emang beneran mau menaikkan ini tingkat suku bunga mungkin ke 0,75 karena inflation rate-nya JPY ini infonya sih naik terus ya sehingga perlu perlu diimbangi dengan kenaikan suku bunga ya berarti JPY basket bisa lanjut menguat. Nah, kan gitu. JPIR ada nggak ya? Coba coba saya akan cari JPIR. Interest interest rate ya. Inflation rate sorry, interest rate. Kita lihat yang monthly dulu ya, yang monthly. Nah, itu ada di level bentar ini monthly ya, bulanan. Ya memang sempat sempat naik sih di akhir tahun kemarin, tapi ini sekarang kondisinya udah balik ke 0,1. Level menurut saya level rata-ratanya ini nih JPY. Tapi kalau tahunan, coba kita cari tahunannya ya. Nah, kalau tahunan memang cenderung meningkat teman-teman dari tahun 2021 ya selepas COVID sampai sekarang ini dia cenderung naik di angka 2,9%. Ya ini kita tunggu dulu sih kalau untuk fundamentalnya JPY. Yang pasti kalau sampai dinaikkan suku bunganya ya ini JPY bisa bisa lanjut menguat teman-teman. Karena selama ini seperti yang kita tahu ya di chart yang tadi JPY NTR, nah, dia tuh ditahan di level ini hampir nol, oh malah nol.
2016 sampai Minus ya. 2000, iya minus, malah minus, benar-benar malah minus. Ini yang membuat per kayak Euro JPY ya, kita kembali ke sini. Kalau kita cek weekly-nya ini naiknya luar biasa, kenceng dari 2000 berapa tadi? 16 ya. 2016 gimana di sini? Ini sempat turun, tapi setelah itu kan naiknya ini, wah, tinggi banget ini. Karena lemahnya ini, yen, gitu. Pengumuman suku bunga JP-nya kapan? Jadwalnya saya nggak hafal, harus saya cek di kalender ekonomi. Tapi saya bisa pastikan untuk jamnya ini tentatif. Ini karakter fundamental info di Jepang Jepang. memang kayak gitu itu. Beda sama US. Kalau US itu jamnya itu bisa dibilang pasti. Contoh FOMC itu dini hari. Ya, saya sampai hafal. Jam 1 rilis angka, jam setengah 2 baru pidato, speech. Kalau JPY ini bisa jam 7 pagi, bisa jam 10 pagi, bisa jam setengah 10. Sangat sangat variatif dan mereka nggak mau keluarkan jadwal resminya. Nah, jadi tiba-tiba kita bisa ini kena dampaknya, tiba-tiba JPY menguat atau melemah itu bisa terjadi. Saya bisa sampaikan ini karena saya pernah riset di JPY, bahkan risetnya tuh trading pakai pakai akun real teman-teman, modal $1.000. Nah, itu saya pernah juga, makanya membekas di kepala Zaman itu. gitu. Ya zaman itu udah lama sih. Oke, oke. Ya, ini terakhir lah dari saya ini ya, Euro JPY, dan barusan kita sharing juga ya untuk membahas makronya JPY. Ya, bener Bos Wira, JPY suka surprise. Kenapa saya tertarik? Karena perhatikan aja nih kayak Euro JPY atau JPY yang lain. Kalau dia trading tuh tradingnya, wah mantep teman-teman. Bener-bener mantep. Mau versi saya mantep ya. Nafas Tapi panjang. kalau ya dapat panjang itu enak. Gak enaknya kalau pas dapat ini momen Dapat kita gocekannya. damai tapi dihajar pas kayak gini nih. Ini kan, aduh, ya pasti kena kena perungkat di sini. Tapi Oh, kalau yang benar dapat eh duitnya, gimana Mas Atikus? nah ya itu tahu-tahu jebret naik lagi ini Oh, jebret. Kan dia posisi pas oh itu di Euro ya, pas di USD JPY itu. ATH ATH USDJPY. lagi jebret, ATH lagi jebret. Oh ya, ya. Ya, ini di weekly-nya seperti ini kalau di USD JPY. Ya sempat turun tajam, ini turun tajam, ini juga turun tajam, ini koreksi. Ya, begitu teman-teman. Thank you Thank sharing-sharingnya Bos you. Atikus dan teman-teman yang lain. Nah, ternyata nggak cuma saya nih yang pernah mencicipi apa per JPY. Kalau boleh cek SAU. Oke, SAU belum. Oh, Panglima ya. Pangli Oke. saja itu. Ya, siap, siap. Siap Pangli. Eh, saya kebetulan juga pingin sharing ya, pingin update lagi, pingin update. Ya, ini kondisinya bisa kita saksikan bersama teman-teman. Dia Sideways. memasuki ronde sideways. Menurut saya sideways parah sih ini karena berapa berapa jam kita sharing? Nih, bentar. Kalau H1 berarti 1, 2, 3, 4 4 jam terakhir ini ya kurang lebih ya 3, 4 jam terakhir ini masih sideways di range yang kecil. Ini range range pergerakan harganya ini under under 1.000 poin ya. Cuman 630-an dan slow banget pergerakannya. Ya, untung kita ada siang ini ditepani Prof Rek yang membahas banyak pair, ya banyak pair dan juga menjelaskan banyak kondisi, juga peluang-peluangnya. Untuk ini saya akan tetap pasang pending ordernya, ya saya pasang pending ordernya seperti yang tadi saya sharingkan untuk gambar dan detail detail transaksinya ya. Pending order bisa teman-teman cek. Mungkin seperti kemarin kita akan update lagi hasilnya nanti di grup ya. Kita akan update lagi hasilnya di grup. Apakah sudah ada tereksekusi atau tambah peluang atau mungkin saya hold, saya TP kapan itu kayak kemarin kita bisa sharing lagi di grup. Ya, Kayaknya apa bakal terulang kembali ini. kenapa? Bakal terulang kembali ini.
Apanya ini yang terulang kembali nih? Apanya nih? Kita selesai live trade, kemudian mereka Bisa jalan. jadi. Ya kan? Terus kita update running profit segini guys. Nah, bisa jadi, bisa jadi. Gitu. Ya, nanti ya kita cek di mungkin beberapa menit atau bahkan jam ke depan ya. Nanti kita update di grup. Amin, ditunggu update TP-nya ya, berhasil TP. Cuman siang ini ternyata sangat amat slow, teman-teman. Sangat amat slow. Untuk ininya ya, untuk XAU-nya. Oke, dari saya mungkin seperti itu dulu. Mungkin siang ini lebih baik Profrek yang menutup karena lebih banyak sharing dari Profrek ini. Boleh, Untuk Prof? Senin besok masih jam 12 atau maju atau mundur? Untuk yang siang masih sih, Masih. karena ini ya, karena kita mikir gini nih, seandainya kita majuin jam 1 nih, ini jam 1.4 ya 36 ya, jam 1.40 pun 40 menit menit kemudian pun masih sideways. Jadi kayak kita mau mulainya, saya menilainya kalau siang sih masih masih sama aja nih gitu loh. Nah, kecuali kemarin malam memang setelah kita em, mundurin ya, setelah kita mundurin, kita mulai jam 8 ternyata memang market US Open sama High Impact News itu kita dapat dapat apa ya? Dapat momennya live trade bareng menghadapi momen-momen itu. Nah, itu masih oke. Cuman kalau pergerakan harga sama aja kan peluang bisa kapanpun, teman-teman. Ya contohnya siang ini sideways ya, nggak bisa dipaksakan. Kita harus lebih banyak wait and see. Itu. Oke, oke, Panglima mantap. ini lemes terus sekarang pas gol. Sebenarnya nggak juga terus ini kapan teman-teman saya live trade itu 6 tahun yang lalu. Justru justru eh, saya lebih suka vibe-nya yang sekarang. Teman-teman aktif juga kita eh, mungkin modenya nggak kayak yang sebelum-sebelumnya mungkin lebih ke serius gitu ya. Ini lebih santai, lebih banyak sharing. Kalau Bose, lemes, mungkin kenapa mungkin kenapa? bisa berdasarkan session aja. Pagi Asia, siang London, malam New York gitu loh. Nah, jadi 24 jam dong. Ya, itu Enggak, bisa juga. bukan kan pagi Bener. ada. Pagi Eh open pagi, kan. pagi open. Kita live jam 7. Siang Kita dua. live jam 6. Nah, siangnya jam 2 London kan. Hmm. Nah, teman-teman pertanyaannya pada bisa join nggak? Kita mulai jam 2 nanti pada nggak bisa join juga sama aja kan? Kita mending sharing di grup peluangnya. Iya kan? Pada pada kerja juga, teman-teman. Nah, itu. Ya, makanya nggak perlu khawatir sih. Sebenarnya kan peluang ini nggak hanya saat live trade aja. Live trade kita benar-benar sharing fokusnya cari peluang scalping. Kalau seandainya memang ada peluang bagus, pasti kita sharing juga di grup. Nah, kasihan yang bubuk siang katanya. Iya, ya itu. Betul, mending nggak harus entry. Memang nggak harus entry. Ya kayak siang ini nggak harus nggak marketnya sideways ya. Saya mau entry apa? Mau entry buy sell di kondisi sideways malah buang-buang amunisi. Ya kalau ternyata breakoutnya searah dengan transaksi saya. Kalau enggak ya ngapain kan? Sayang gitu. Betul banget. Ini bener statementnya Bos Andres nih. Kasihan yang bubuk siang. Kalau kalau live trade-nya jam berapa? Jam 2. Itu. Oke, oke. Mungkin Prof, boleh Prof. Tolong, Saya Prof, baca tolong. baca ini dulu, baca kolom chatnya dulu. Mending nggak harus entry sih kalau nggak ada peluang. Ya memang kan siang ini kita juga begitu ya Bang Lima ya. Ternyata ada tadi ada berapa ya? Satu kali ya? Satu kali kena SL dan ternyata sideways. Ya sudah, kita nggak memaksakan ya, karena memang faktanya masih sideways kan teman-teman untuk kondisi market goldnya siang hari ini. Nah, tapi ya untungnya yang teman-teman ikut dari pagi hari, ya ini sudah ada running profit. Ya siang mungkin saya nambahin tadi entry masuk di BTC juga teman-teman. Nah itu, jadi ya kita ya ikuti apa kata market aja lah. Betul, kalau nggak ada peluang ya udah kita nggak maksain. Market harus ada wave dan yakin baru di entry dan itu kapan kapan aja. Betul betul. Ya saya sepakat. Terima kasih Panglima dan Prof sharingnya.
Saya sudah TP Euro USD, signal pagi dari Prof. Oke ya. Silahkan yang memang sudah merasa cukup untuk profitnya ya bisa di TP nggak apa-apa ya. Kewajiban TP itu atau selera TP itu saya kembalikan ke teman-teman semua. Mungkin ada yang trading plan-nya sama, pakai punya saya, tapi untuk lot-nya dibuat lebih besar supaya kalau runningnya sekian ratus koin sudah lumayan dan bersiap di TP itu juga boleh, nggak apa-apa ya. Oke, thank you teman-teman yang sudah sharing siang hari ini, sudah melengkapi pembahasan kita, termasuk tadi ada inputan untuk fundamental di pound sterling, ternyata ada ini ya, jumlah vote-nya yang efek juga, karakteristik di GBP, ya sudah, apa-apa, nggak masalah. Sudah melengkapi sharing kita siang hari ini. Nanti malam kita live trade lagi jam 20.00 atau jam 8 malam. Semoga marketnya nggak kayak siang hari ini lah. Semoga dapat yang pas trendingnya teman-teman. Gitu, saya mewakili segenap tim NS mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dulu sampai jumpa nanti malam. NS Trade, Thank you, thank konsisten you. anytime, Thank you. anywhere. Anywhere.